sekarang ini kan beredar begitu banyak ya lagu-lagu, sebutlah nyanyian rohani atau pop rohani, ya, yang kadang-kadang juga bukan merujuk pada teks-teks Alkitab. Nah, mengapa ada sih gereja-gereja yang lebih fokus pada menyanyikan nyanyian dari buku-buku yang sudah ditetapkan itu? Kalau dulu memang banyak lagu tentang pekabaran Injil, karena memang itu menjadi highlights di abad 18-19 gitu. Tapi sekarang misi itu kan bicara tentang hal-hal yang lain lagi. Jadi akan menimbulkan kekacauan sebenarnya secara teologis ya, kalau para pimpinan gereja tidak memberi perhatian pada revitalisasi nyanyian-nyanyian ibadah ini. Betul, ujungnya akan begitu. Itu akan menjadi krisis identitas. Sahabat, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksiman, dengan saya Lianus sebagai penjaga warung. Ini sebuah program untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran teologi, ajaran gereja, atau hal-hal yang diperlukan di dalam mengembangkan kehidupan berjemaat dalam pembangunan jemaat. Dan kali ini kita bicara mengenai nyanyian jemaat dan nyanyian pop rohani, dan telah hadir di studio untuk membicarakan ini narasumber kita Ibu Pendeta Rahel Daulay. Selamat datang kembali Ibu Rahel. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih nggak bosan datang ke studio YKB. Ya, Ibu Rahel adalah pendeta dari Gereja Metodis ya Indonesia GMI, dan dosen tetap di STFT Jakarta, mengajar bidang liturgi dan musik gereja. Beliau menyelesaikan pendidikannya di mana ya doktornya, Bu? Di Robert Webber Institute for Worship Studies di Jacksonville, Florida. Jadi memang mendalami hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan, musik gereja. Kira-kira begitulah. Di area-area situ. Ya. Di Indonesia masih belum terlalu banyak orang yang mendalami ini. Ya, orang-orang yang belajar musik sangat banyak, tapi yang mendalami musik dan ibadah atau musik ibadah itu, musik liturgi itu kelihatannya masih bisa dihitung dengan jari kelihatannya. Ya. Sepengetahuan saya yang sangat pendek. Oke, Bu, kita bicara mengenai nyanyian ya, yang salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan gereja, ibadah. Ya, setuju. Kelihatannya tidak ada pertemuan gerejawi yang tanpa nyanyian. Kecuali Sabtu Sunyi ada nyanyinya. Kalau nyanyi jadi nggak sunyi lagi sunyi. Ya. Jadi kecuali Sabtu Sunyi ya. Jadi seluruh pertemuan gerejawi itu rapat pun ada nyanyiannya, bernyanyi ya. Jadi nyanyian sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bergereja, dari kehidupan manusia sebenarnya. Betul. Ya. Saya mau bilang itu juga tadi. Semua orang senang nyanyi walaupun di kamar mandi aja. Nah, kalau kita melihat ini nyanyian ada gereja-gereja tertentu di Indonesia ini ya, dan ini gereja-gereja yang tradisional sebenarnya. Dalam ibadahnya hanya menyanyikan nyanyian dari buku-buku tertentu yang mereka tetapkan. Ya. Misalnya kalau gereja-gereja anggota PGI itu sepakat dengan yang semua terima, ada nyanyian yang oleh yang muger ya. Nyanyi Kidung Jemaat, lalu Kidung Keesaan sekarang. Tapi masing-masing gereja kan punya kayak punya nyanyikanlah Kidung Baru, ada buku Ende ya kalau HKP. Kalau Metodis Nyanyian Rohani Metodis. Masing-masing punya, dan itu diwarisi, dijaga sampai sekarang dinyanyikan. Pada saat yang sama, sekarang ini kan beredar begitu banyak ya lagu-lagu, sebutlah nyanyian rohani atau pop rohani, ya, yang kadang-kadang juga bukan merujuk pada teks-teks Alkitab. Nah, mengapa ada sih gereja-gereja yang lebih fokus pada menyanyikan nyanyian dari buku-buku yang sudah ditetapkan itu? Mengapa perlu ditetapkan? Iya, seperti tadi yang Pak Pendeta sudah bilang ya, bahwa nyanyian ini sebenarnya kan adalah elemen liturgi yang mendukung umat itu berliturgi. Bernyanyi sebagai bagian yang sangat humanis, manusiawi begitu ya. Itu menjadi elemen yang menolong umat untuk berpartisipasi, untuk aktif, untuk mengalami gairah-gairah tertentu di dalam nyanyian.
Nah, sehingga betul, jadi dalam liturgi itu nyanyian menjadi elemen yang cukup penting, bahkan persentasenya mungkin bisa lebih dari 50% bernyanyi toh di dalam liturgi. Nah, sehingga nyanyian ini kan dari sejak zaman dahulu gereja mula-mula sampai sekarang punya penataannya. Cara bernyanyinya, kalau dulu hanya orang-orang tertentu saja, kemudian berkembang menjadi ada boleh umat tapi ada bantuan dari paduan suara. Oratorio kantata. Betul, ada diatur yang mana di panggung, yang mana di kursi umat, begitu. Sehingga memang proses penataan nyanyian ini menjadi penting dalam gereja. Nah, salah satu penataannya adalah buku. Buku ditetapkan mana nyanyian yang sesuai dengan teologi gereja, koridor-koridor gerejawi itu dikumpulkan, dikurasi, kemudian juga diproses sampai dia diterbitkan menjadi sebuah buku. Dan kemudian secara sinodal ditetapkan menjadi buku yang harus digunakan oleh sinode, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya kan perlu karena itu bagian dari proses penataan gereja. Dan itu buku adalah wajah teologis dari gereja. Wajah teologis gereja. Sehingga kalau mau tahu gereja ini teologinya apa, lihat buku nyanyiannya. Menarik. Dan kelihatannya nyanyian lebih mudah diingat daripada khotbah pendeta. Saya setuju itu. Ya, orang-orang pasti setuju. Semua orang harus setuju lah bahwa kita, ya simpel aja. Apakah kita ini, apalagi kalau saya udah tua begini, saya mungkin tidak ingat khotbah pendeta saya ketika saya masih SD. Tapi nyanyian sekolah minggu, masih ingat. Betul. Nyanyian lebih melekat. Jadi memang, sekali lagi berarti, mengapa perlu ditata? Karena itu adalah mencerminkan teologi gereja. Betul. Identitasnya. Identitasnya juga termasuk teologinya. Jadi bisa dikatakan ketika kita gagal atau tidak fokus kepada buku-buku nyanyian kita atau apa yang dinyanyikan dalam gereja, di situ akan mulai terjadi krisis pastinya. Akan terjadi krisis sebenarnya teologinya mau ke arah kemana. Identitasnya sebenarnya seperti apa gitu. Dimulai dari hal yang paling praktis, buku nyanyian. Jadi kalau misalnya gereja-gereja, ya sebutlah misalnya tadi apa Metodis, GKI, dengan gampang mengadop tanpa seleksi, tanpa kurasi, nyanyian-nyanyian yang tumbuh berkembang begitu banyak sekarang ini ke dalam nyanyian jemaatnya, itu bisa membingungkan identitasnya. Tepat. Karena di zaman sekarang ya, teknologi begitu canggih, hampir setiap malam ada publikasi nyanyian baru di YouTube kah? Bukan cuma satu. Mungkin bisa puluhan setiap hari begitu ya. Dan dengan zaman internet yang sudah sangat mudah, khususnya di perkotaan begitu ya, kita gampang sekali mau cari misalnya lagu tema iman begitu, ada banyak tawaran begitu. Dan kalau gereja tidak concern terhadap pemilihan ataupun apa yang digunakan, ya memang pada akhirnya nyanyian-nyanyian itu akan masuk dan kemudian itu membuat apa ya yang tadi itu identitasnya dan teologinya menjadi kabur karena pembuatnya itu belum tentu menciptakan itu untuk konsumsi jemaat. Ada juga orang yang memang ya menciptakan nyanyian tersentuh oleh roh mungkin begitu ya, tapi dia menciptakan itu memang murni untuk dirinya sendiri begitu, tentang pribadinya dia dan pengalaman pribadinya begitu. Nah, ketika itu kita gunakan menjadi nyanyian jemaat yang tentu aspek-aspeknya ada ya, komunal, bisa dinyanyikan oleh semua jemaat, maka di situ perlu ada seleksi yang tepat menurut saya. Jadi karena nyanyian itu mencerminkan ajaran, itu menjadi identitas sebuah gereja, sebuah denominasi, berarti memang nyanyian-nyanyian jemaat tanpa membatasi hak umat untuk menyanyikan lagu apa aja ya. Itu kan orang bebas ya. Tapi nyanyian-nyanyian jemaat itu mesti merupakan kesepakatan gerejanya begitu. Ditata. Ditata. Tata musik. Tata musik.
Oke. Nah tadi kan Ibu bicara mengenai nyanyian jemaat, nyanyian apa? Bisa nggak Ibu? Kan apakah ada? Tadi kan kalau mengenai ajaran itu kan bicara mengenai syairnya. Ya, ya. Nyanyian kan sebuah syair atau lirik yang dimelodikan. Itu kan syair tadi bicara mengenai sebutlah ajaran. Betul. Ya. Tapi nyanyian kan ada melodinya. Apakah memang ada ciri khas yang mengatakan, oh ini khas dari nyanyian jemaat. Kalau yang begini tidak bisa dikategorikan sebagai nyanyian jemaat dari sudut melodi. Ya, untuk menjawab itu saya ngutip S.Q. McElrath ya, Okay. Sing with Understanding. Ada dua hal yang perlu yang menjadi kategori dari sebuah nyanyian jemaat, singable and memorable. Jadi mudah dinyanyikan dan mudah diingat. Tentu mudah dinyanyikan, dia punya kualifikasi melodi yang tidak naik turun begitu ya. Secara ritmikal juga memudahkan umat yang bukan penyanyi terlatih bisa menyanyikannya. Memorable tentu ada porsi-porsi imitasi, ada variasi juga supaya tidak membosankan. Lalu ada syair yang memang menolong, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir dua hal ini menjadi penting sebagai kualifikasi sebuah nyanyian jemaat. Singable and memorable. Mudah dinyanyikan dan mudah diingat. Jadi yang pertama yang singable itu artinya kan lagu-lagu yang tidak hanya dapat dinyanyikan dengan mudah oleh para penyanyi terlatih. Betul. Jadi orang yang sebelah suaranya oke lah kita katakan pas-pasan, bukan penyanyi. Mungkin bukan penyanyi, ya, tetapi nyanyian komunal adalah nyanyian yang semua orang bisa. Betul. Jadi kalau S.Q. McElrath ini menarik. Jadi dia membagi kategori di dalam gereja itu dua, untrained singers sama the trained singers. The trained singers itu adalah paduan suara. Mereka punya waktu tersendiri untuk latihan secara vokal terlatih. Tapi untrained singers adalah umat yang datang beribadah, mungkin mereka baru ketemu dengan nyanyian itu pada hari Minggu itu, dan mereka mungkin secara teknik tidak orang yang terlatih bernyanyi begitu. Tapi nyanyian jemaat harus juga mengakomodir the untrained singers. Sehingga tidak bernyanyian jemaat itu nyanyian bersama, bukan nyanyian untuk let's say entertain begitu. Harusnya sih tidak ya jadinya ya. Kalau tidak, jemaat nggak nyanyi itu pasti ujung-ujungnya. Nah kalau soal memorable, kalau itu gampang diingat, apanya nih, melodinya kah atau? Kalau unsur memorable itu kan berarti satu bentuk atau pola nyanyian itu kan perlu ada imitations, imitasi, pengulangan gitu ya. Dan tipe-tipe nyanyian zaman dulu seperti Luther kan itu dia punya format A, A, B gitu ya. Jadi A, kemudian diulang lagi A, baru kemudian pola berikutnya B yang berbeda. Nah, ini menolong sekali buat umat supaya dia mudah mengingat itu. Itu sebabnya kita memang mudah mengingat nyanyian, karena ada pola-pola imitations dan variations yang membuat kita tuh secara sense cepat mengingatnya. Bisa nggak Bu Rahel, sorry nih, kalau saya misalnya mengajukan satu nyanyian, bisa Ibu terangkan ini apa unsur memorable apa sih? Misalnya lagu yang paling terkenal lah, Joyful. Ya tadi kan ini lalu ngulang lagi sedikit. Nah, itu variasi namanya. Tapi imitasinya kan banyak dan itu menolong sekali. Lalu baris ketiganya lalu baris keempat lagi mirip seperti yang baris 2. Nah, itu tipikal nyanyian jemaat. Pasti dia akan ada pola berulang dan itu sebenarnya in purpose dilakukan. Secara sengaja. Bukan karena dia miskin secara melodik. Bukan, memang sengaja dilakukan supaya umat itu mudah menyanyikannya. Ini menarik ya. Jadi nggak boleh jadi langsung itu bukan. Jadi tema melodinya udah langsung berubah dari baris pertama. Apalagi ritme-ritme yang tiba-tiba ajaib begitu berubah di tengah jalan. Nah, itu di festival-festival lah mungkin itu. Itu para penyanyi terlatih yang bisa menyanyikannya. Jadi sekali lagi, singable, memorable, mudah dinyanyikan oleh siapa saja dan mudah
diingat karena melodinya ada pengulangan. Ya. Oke, apakah semua nyanyian-nyanyian yang sebutlah berisi pesan-pesan Kristiani atau bahkan mengutip teks Alkitab itu dapat dinyanyikan dalam ibadah? Setelah beberapa informasi berikut. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Mari bersama kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman. Dengan saya Arianus sebagai penjaga warung, kita bicara tentang nyanyian jemaat dan nyanyian pemrohani bersama dengan narasumber kita Ibu Pendeta Rahel Daulay. Bila Anda punya komentar, punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tentu nanti pada waktunya Ibu Pendeta Rahel akan merespon Anda. Bu Pendeta, apa sih? Apakah kan ini kan beredar banyak sekali lagu. Yang tadi Ibu bilang bisa puluhan, mungkin setiap hari beredar nyanyian baru. Nah, apakah semua nyanyian yang bersyairkan atau mengandung pesan-pesan Kristiani itu dapat dinyanyikan dalam ibadah-ibadah jemaat? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, dan kita perlu kehati-hatian. Bahwa di tengah maraknya sekarang industri musik, kemudian nyanyian-nyanyian juga gampang sekali di-upload ya, bahkan pribadi kan juga bisa meng-upload nyanyian tersebut. Apalagi sekarang pakai AI. AI, betul gitu. Jadi memang proses seleksi itu harus menjadi perhatian penting dari semua gereja. Nah, kalau ditanya apakah nyanyian yang punya kata-kata Kristen gitu ya, apa bisa dipakai di gereja? Sebenarnya kita kembali lagi kepada fungsi nyanyian itu sendiri gitu ya. Tentu nyanyian menjadi sarana pemberitaan firman juga untuk iman bertumbuh dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada nyanyian yang menggunakan kata-kata rohani seperti Tuhan atau seperti haleluya gitu. Tapi sesungguhnya syair nyanyian itu bukan bicara tentang kebangunan iman Kristen gitu. Nah, jadi harus diperhatikan baik-baik bahwa tidak semua syair yang menggunakan kata-kata tertentu itu adalah nyanyian jemaat. Tapi sebaliknya juga, ternyata ada juga nyanyian yang biasa digunakan nyanyian jemaat, tapi nggak ada juga kata-kata Kristen, yang nggak ada kata Tuhan atau Kristus atau Yesus atau salib gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus sangat hati-hati memang memilih lirik
yang tepat untuk digunakan di jemaat. Contoh misalnya above all power, above all. Itu kalau dilihat nggak ada kata Kristus, nggak ada kata ini ya. Ada crucified, laid behind the cross. Ada salib, ada penyaliban. Coba tanya terus dong itu. Gimana tadi? You crucified, laid behind the cross. You live to die, rejected and alone. Saya sebenarnya cuma mau bilang suaranya Bu Rahel tuh bagus. Sekali-sekali nyanyi dong dia kami dong. Gitu. Boleh kalau diundang. Kalau diajak. Iya. Syair itu bercerita tentang narasi Yesus yang disalib. Tapi tidak ada kata Yesusnya. Tidak ada kata Kristusnya gitu ya. Tapi memang ketika itu dipakai, kita langsung terbawa pada peristiwa, ya kan? Peristiwa ketika Kristus disalib. Nah, jadi ternyata ada juga syair yang tidak harus dengan Kristen bisa dipakai untuk nyanyian jemaat. Dan sebaliknya ada yang pakai embel-embel Kristen, tapi sebenarnya nggak tepat digunakan di nyanyian jemaat. Gitu. Jadi kembali kepada tadi, perlu ada kurasi. Ada seleksi Betul. oleh orang-orang yang memahami, paham teologi dan musik. Betul, ya. Teologi dan musiknya. Nggak bisa hanya musik saja juga kan? Ya, sepertinya nggak bisa. Dan nggak bisa juga hanya teologi saja tanpa paham musik. Untuk menjadi seorang musisi gerejawi, dia harus paham teologi. Dia harus seorang teolog, yang artinya tidak harus sekolah teologi, tapi dia punya pengetahuan dan concern terhadap teologi gereja. Kalau enggak susah ya. Susah. Ya. Oke, kan kita ini kan tidak boleh tertutup pada perkembangan juga kan. Kita kan tidak boleh menafikan lagu-lagu yang diupload tiap hari itu ya. Udah pokoknya kita hanya pakai kacamata kuda untuk memakai yang ada dalam buku gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan agar nyanyian-nyanyian yang baru itu dapat juga dimanfaatkan? Kan memang yang paling gampang sebenarnya ya pakai yang sudah ditetapkan, diatur, ditata. Pakai yang ditata, nggak ada perdebatan karena semua orang mengatakan yes untuk itu gitu loh. Tapi kan ada 1-2 orang yang senang dengan lagu tertentu yang menurut dia menyentuh dia secara personal. Nah, bagaimana prosesnya supaya itu bisa dipakai tanpa mereduksi fungsi nyanyian ibadah sebagai apa tadi? Sarana pengajaran, unjuk identitas gereja. Ya, kalau saya selalu memberi jawabannya begini. Pertama-tama, kita harus positive thinking terhadap apa yang menjadi produk atau warisan dari gereja-gereja. Jadi kalau ada nyanyian yang bisa bertahan sampai ratusan tahun, berarti itu nyanyian bagus dong. Ya kan? Dan secara musikal, secara lirik, secara teologi. Dan nggak gampang dibikin sebenarnya. Betul. Nah, positif apresiasi itu akan mendorong kita untuk memanfaatkan atau menggunakan nyanyian ini dengan lebih elegan, lebih bertanggung jawab. Nah, Pak Vandop suka bilang, nyanyian jemaat itu harus asik. Saya setuju dan saya selalu menggaungkan itu di gereja-gereja. Penyakit kita adalah selalu membiarkan nyanyian itu menjadi monoton. Apalagi kalau nyanyi 5 bait, 4 bait. 4-4-nya dinyanyikan dengan model yang begitu-begitu, dengan tempo yang lambat-lambat, dengan syair yang ya syairnya saja dari tata bahasanya saja mungkin sudah yang lirik yang puisi yang tingkat atas begitu ya, yang somehow kita Indonesia ini kan bukan pengguna bahasa-bahasa puitis gitu. Nah, bagaimana membuat itu menjadi asik? Tentu kita harus effort, harus ada kerja kerasnya sedikit. Dengan cara ya memang kita melakukan sebagai penggiat-penggiat musik di gereja ya, coba pikirkan unsur-unsur kreatif dalam menyajikan nyanyian jemaat, menata musik, membuat aransemen, memilih alat musik, lalu juga bagaimana menggiatkan teknik bernyanyi. Umat itu nggak usah
bisa loh diajak bervariasi gitu bernyanyinya, misalnya kalau ada paduan suara bisa saling saut-sautan begitu ya, atau perempuan laki-laki gitu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghadirkan nyanyian jemaat yang kreatif di dalam ibadah. Nah, saya pikir ini bisa dilakukan asal kita memang memberi effort dan kreativitas, dan berangkat dari apresiasi tadi, bahwa kita percaya ini nyanyian bagus. Jangan dijadikan NKB itu nyanyi kalau bisa, ya kan? KJ itu jadi kidung jadul begitu ya. Akhirnya sudah terbangun dalam mindset ini bahwa itu lagu emang lagunya monoton begitu. Kalau kita mulai dengan hal-hal yang positif, saya pikir kita bisa mengeksekusi dengan asik. Jadi sebenarnya ketika kita memilih nyanyian dalam ibadah atau nyanyian jemaat itu, jangan terlalu mudah untuk melirik sesuatu yang lain sebelum berusaha untuk ada effort untuk membuat nyanyian ini dinyanyikan dengan asik begitu loh. Betul, setuju. Kadang-kadang kita melihat yang di layar internet tuh kok jadi lebih bagus, lebih asik gitu kan. Ya karena memang disajikan untuk itu ya, memang asik dengan gaya itu. Tapi bukan berarti yang kita punya yang sesuai dengan buku-buku yang kita punya itu tidak bisa dibuat seperti itu. Kita hanya perlu lebih sedikit bekerja keras, lebih kreatif, lebih memberi hati, dan tentu meningkatkan skill. Jadi apakah benar kalau saya mengatakan sebenarnya nyanyian-nyanyian dalam buku-buku itu, ya entah buku nyanyian ekumenis seperti yang produksi dari Muger, atau nyanyian-nyanyian denominasi tertentu, tadi ada yang Metodis, ada yang GKI, ada juga GPB punya Gita Bakti. Sebenarnya sangat kaya dengan melodi dan dengan tema-tema yang sangat variatif sebenarnya, yang menggambarkan kehidupan umat daripada lagu-lagu pop yang kadang-kadang saya sangat miskin, cuman haleluya, hosana begitu ya. Iya, betul. Tapi saya setuju memang gereja baik secara sinodal harus berpikir tentang rejuvenasi, peremajaan lagu, karena teologi kan berkembang. Ya. Konteks juga berkembang. Ya, kalau dulu memang banyak lagu tentang pekabaran Injil, karena memang itu menjadi highlights di abad 18-19 gitu. Tapi sekarang misi itu kan bicara tentang hal-hal yang lain lagi. Terus kemudian kita juga concern dengan berbagai isu-isu teologis, misalnya disabilitas, tentang ekologi dan lain sebagainya. Ya kita perlu menyanyikan ini juga di gereja gitu, sehingga memang yang namanya revitalisasi atau revisi atau penambahan nyanyian itu menjadi hal yang perlu dipikirkan juga gitu. Jadi ada dua hal ya kalau saya tahu dari penjelasan Bu. Pertama tadi, kalau ingat yang pertama bahwa ada effort untuk membuat nyanyian ini asyik, dan sebenarnya lagu ini asik sebenarnya, cuman kita membuatnya jadi monoton ya. Berarti diperlukan para musisi atau pemusik gereja yang sebenarnya terlatih itu perlu, ya betul. Bukan asal gitu ya. Betul. Ya, jadi ini semoga ini tidak menjatuhkan semangat dari teman-teman pemusik di gereja, tapi memang kalau bicara musik gereja, kita percaya pada perkembangan manusia, perkembangan peradaban, perkembangan teologi, maka kita perlu juga mengembangkan skill kita supaya kita bisa melayani dengan secara utuh gitu. Jadi tidak hanya saya spesialisasinya pokoknya organ tunggal gitu. Ya nggak bisa gitu. Karena musik gereja sudah variatif. Kalau dia hanya bisa mengiringi organ tunggal, dia nggak bisa mengiringi nyanyian-nyanyian yang lain begitu. Sehingga mau tidak mau memang harus ada kemauan untuk mengupgrade skill atau belajar terus-menerus sehingga kita bisa mumpuni untuk menjadi pengiring ataupun penyanyi di gereja. Saya percaya itu. Dosen saya pernah bilang ya, kalau misalnya dia seorang music educators, dia bilang kalau musisi itu di sini levelnya, kalau church musicians itu levelnya di sini. Karena dia ada knowledge plus ya. Yes, betul.
ada knowledge yang dia perlu tambahkan Hmm. dari sekedar skill musik biasa. Jadi dia punya tanggung jawab dan punya mesti punya skill yang mestinya melampaui musisi-musisi yang lain ya, yang umum, umum gitu ya. Karena pengetahuan musikalnya harus sejajar paling tidak dengan para pemusik yang lain, tapi ia harus bisa menafsir bagaimana syair-syair ini tersampaikan Yes, betul. dan hidup kepada umat. Setuju. Wow, ya. Berarti terlalu banyak sekali yang perlu dipersiapkan oleh para pemusik, pemilihan instrumen, registrasi, ini lagu ini cocoknya, apakah ini string cocoknya, apakah Benar, mau tidak mau dia harus ngulik, belajar lagi, harus memberi hati lah sebenarnya ya. Kadang-kadang kita memberi waktunya juga pas-pasan. Dan ini ya. saya kira salah satu kekurangan gereja-gereja tradisional itu. Kalau di gereja-gereja yang baru-baru itu, semua musisi itu, walaupun kadang-kadang tidak punya pengetahuan musik gereja ya, tapi musisi itu orang-orang yang quote-unquote profesional dan excellent. Jadi memang, misalnya kalau sebelah dia seorang pianis, dia pianis yang memang di grade berapa gitulah, ya. Dan kalau dia seorang drummer, kalau pakai band misalnya, dia memang drummer terlatih yang nggak asal book. Nah, di gereja tradisional kan nggak jadi syarat, ya itu nggak jadi syarat, betul. Karena kan siapa yang mau melayani silahkan. Tapi ya makanya kalau mau asyik, yang kita lihat di tayangan-tayangan YouTube itu memang asyik. Tapi kalau mau asyik, tentu ada effort yang harus diberikan, toh, yaitu tidak hanya skill tapi juga kemauan untuk memberi diri, memberi hati untuk mengulik. Jadi sebelum mencari nyanyian alternatif, ulik dulu tuh nyanyian di gereja Anda yang sudah disepakati bersama, ya, berikan usaha yang sebaik-baiknya agar itu menjadi nyanyian yang asik. Lagunya sendiri sebenarnya udah asik. Cuman kadang-kadang kita menyanyikannya dengan tidak asik. Betul. Saya jadi ingat ketika saya masih muda dulu, kalau ada orang yang suka, ini lagunya dukung saya suka bilang, nomor berapa yang tidak enak. Benar. Yang bikin gak enak tuh kadang-kadang kita yang menyanyikannya. Nah, ini saya ingin berpindah ke mengenai kebijakan sebelah pemimpin gereja dalam melihat pentingnya musik ini. Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Oke. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung. Kita bicara mengenai nyanyian jemaat dan nyanyian pop rohani bersama dengan Ibu Pendeta Rahel Daulay. Ini segmen yang terakhir. Kalau Anda punya komentar, punya pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komentar.
Bu Pendeta, walaupun saya bukan musisi, tapi saya concern dan saya mengamati nih musik gereja, utamanya nyanyian-nyanyian gereja, nyanyian jemaat apa gitu. Dan karena saya pendeta, saya memandang bahwa para pemimpin gereja, terutama gereja tradisional, ya kayak kita ini, ya, sepertinya belum memandang revitalisasi ibadah atau nyanyian-nyanyian gereja ini sebagai sesuatu yang perlu dilakukan segera. Jadi merasa udahlah itu lebih senang mengurusi urusan-urusan yang lain. Ya, padahal menurut saya kan ibadah itu salah satu sebelah kegiatan gereja yang paling sentral. Itulah tempat di mana sebagian besar umat hadir. Kita bikin seminar tentang apa, belum tentu orang datang. Tapi ibadah nggak usah diundang, dia kan hadir. Nah, saya memandang begitu bahwa para pemimpin gereja itu belum memandang ini serius. Menurut Ibu Pendeta? Ya, fungsi. Jadi ketika gereja gagal memahami fungsi nyanyian, maka akan terjadi masalah. Fungsi nyanyian bukan hanya selingan. Kalau mau doa kita nyanyi dulu, kalau mau khotbah kita nyanyi dulu. Atau mari kita berdoa, bernyanyi untuk menunggu orang yang hadir, ngaco Betul. banget. Nyanyian untuk nungguin orang. Kita kumpul persembahan sambil menyanyi. Nah, kalau konsep-konsep ini yang terus digaungkan, maka nyanyian itu hanya sebatas selingan. Sehingga nyanyi apa saja, oke-oke saja begitu ya. Tapi kita perlu memahami bahwa fungsi nyanyian adalah sarana berteologi. Umat berteologi ketika dia bersuara, bernyanyi, bersatu dengan jemaat yang lain begitu ya. Nah, kalau fungsi itu dihidupkan, maka kita membutuhkan nyanyian-nyanyian yang sesuai dengan teologi, bagaimana gereja menyuarakan teologi itu. Nah, ini kalau bicara pimpinan agak sensitif ya, tapi saya harus setuju juga bahwa kalau bicara hal-hal yang sifatnya sinodal, tentu ini kan ketok palunya ada di jajaran pimpinan gitu ya. Sehingga pimpinan pucuk tertinggi sekalipun gitu ya, perlu memahami tentang fungsi itu tadi. Supaya nyanyian yang kita produksi atau kita tetapkan sebagai nyanyian yang digunakan di dalam gereja-gereja memang sesuai dengan fungsinya. Kalau pimpinan tidak memahami itu, maka akhirnya kita merasa nyanyian yang sudah ada ini ya baik-baik saja, kita tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada perbaikan sana-sini gitu. Tapi kalau pimpinan yang memang paham bahwa ini adalah suara teologi dari umat, maka dia harusnya ya, dia menjadi agenda yang penting di dalam keputusan-keputusan pimpinan. Saya pikir ada seorang pakar himnologi juga yang mengatakan bahwa kalau nyanyian itu sudah di atas 30 tahun, buku nyanyian sudah di atas 30 sampai 40 tahun, maka itu sudah warning untuk melakukan revitalisasi. Pembaharuan terhadap buku. Dan sebagian buku-buku yang ada di gereja-gereja, terutama yang khas ya. Kalau yang muger itu mungkin ada kayak dari Kidung Jemaat, ada ke Kidung Keesaan sekarang ya. Ya. Tapi sebagian besar nyanyian-nyanyian jemaat yang menjadi milik khusus dari gereja-gereja atau denominasi itu usianya udah lebih dari 30 tahun, bahkan 50 tahun kelihatannya. Ya, banyak yang begitu. Seperti nyanyian rohani Metodis sudah lebih tua dari saya. Publikasinya tahun 78 itu. Oh. Iya. Ya, direvisi dengan covernya direvisi gitu ya. Bahasanya udah sangat jadul dong, bahasanya loh, bukan kontennya. Bahasanya betul. Jadi istilah-istilah, ibarat kata KBBI aja udah berkembang begitu, tapi kita masih menggunakan kata-kata yang lama gitu. Jadi memang kata berkembang, teologi berkembang, konteks berkembang, maka nyanyian kita perlu juga dikembangkan. Jadi para pimpinan gereja, kan tadi kan Ibu Pendeta Rahel mengatakan bahwa ini kan nyanyian ini fungsinya itu pengajaran. Berarti kalau kita tidak melakukan pembaruan ya bersama-sama di sebuah sinode gitu ya, maka pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh gereja itu lewat nyanyian yang sangat efektif
itu menjadi Stuck. mandek, stuck. Ya, Jadi kita nggak merespons betul. perubahan konteks. Betul. Ya, saya harus mengapresiasi yang Muger membuat Kidung Keesaan karena secara teologi buku itu berkembang, berkembang dibandingkan mungkin Kidung Jemaat gitu ya. Ada konteks-konteks teologis yang khas yang kemudian dimasukkan di dalam buku nyanyian tersebut. Dan ya wajar juga karena kan Kidung Jemaat sudah dari tahun 84 begitu ya, sudah 40 tahun dan kemudian ada yang baru yang bisa menolong gereja juga menyanyikan teologi-teologi yang lain gitu. Nah, GKI juga sedang merancang itu gitu ya. Gita Bakti saya pikir juga kayaknya belum sampai di usia itu kali, atau mereka sudah melakukan revisi terhadap buku itu. Jadi ini menjadi dorongan sebenarnya untuk gereja-gereja untuk kembali memikirkan buku-buku nyanyiannya supaya jemaat itu jangan sembarang nantinya akhirnya nyaplok sana sini begitu, karena mereka nggak suka lagi dengan Nyanyian yang sudah ada. nyanyian yang sudah ada, buku yang ditetapkan gitu. Jadi akan menimbulkan kekacauan sebenarnya secara teologis ya, kalau para pimpinan gereja tidak memberi perhatian pada revitalisasi nyanyian-nyanyian ibadah ini. Betul, ujungnya akan begitu. Itu akan menjadi krisis identitas. Jadi nanti metodis nggak kayak metodis lagi, karena nyanyiannya udah nggak jelas gitu. Betul, karena sembarang ngambil dari mana-mana. Mengapa ya? Kalau menurut mungkin belum ada penelitian, tapi kalau dalam pandangan Bu Pendeta, mengapa para pimpinan gereja itu tidak terlalu memberi perhatian pada isu ini? Padahal ini kan yang langsung menyangkut bagaimana teologi itu dijemaatkan kan. Bagaimana pesan-pesan teologis gereja bukan hanya kepada umat tapi sampai kepada dunia. Sementara kalau urusan yang lain, urusan politik gereja, pemilihan pimpinan-pimpinan itu getol banget membicarakannya gitu loh. Mengapa kalau isu yang langsung berkaitan dengan sebelah kehidupan berjemaat ini kok agak kurang mendapat perhatian? Apa kira-kira? Bisa juga yang tadi ya, gagal memahami fungsi nyanyian. Nggak paham. Sehingga menganggap nggak terlalu penting. Ya udahlah ya, ada 300 nyanyian itu aja lah dipakai berulang-ulang begitu ya. Atau kedua juga mungkin teolog di dalam gereja yang concern terhadap nyanyian jemaat itu juga tidak banyak. Gitu. Sehingga yang menyuarakan, misalnya seperti Martin Luther begitu ya. Kenapa nyanyian menjadi bagian yang penting juga dalam histori reformasi begitu? Karena beliau itu juga kan seorang musisi ya. Dia concern tentang musik, dia concern tentang nyanyian jemaat, sehingga itu menjadi salah satu agenda dia dalam rangka reformasi gereja. Gitu. Nah, mungkin sekarang kita mulai berkurang pendeta-pendeta yang punya concern terhadap musik gereja seperti Pak Pendeta. Berarti dosanya Rahel. Iya, betul. Seperti itu harus masuk dalam agenda STT. Jangan-jangan sekolah teologi itu kurang memberi perhatian. Mungkin berapa kredit itu? Apa namanya? Ups. Jangan-jangan ini vital gitu loh. Iya betul. STFT Jakarta mungkin salah satu dari beberapa STT yang masih konsisten memberikan mata kuliah musik gereja wajib. Kita punya itu 3 SKS. 3 SKS wajib untuk semua. Dan memang kita mewajib, mau dia bisa nyanyi, baca not, kita arahkan mereka harus belajar itu. Itu cukup 3 SKS? Ya kurang. Tapi kan kurikulumnya harus ditata rapi begitu ya. Nah, kemudian nanti ada peminatan sesuai dengan minat mereka. Tapi memang itu udah sangat sedikit jumlahnya. Nah, tapi kan banyak juga STT-STT yang lain mungkin tidak memberikan mata kuliah itu sebagai mata kuliah wajib juga gitu. Jadi, kalau lagi-lagi Luther nih ya, Luther mengatakan, he should not be ordained unless he know how to sing. Itu kan quotes-nya Martin Luther. Seseorang janganlah ditabis kalau dia nggak tahu nyanyi begitu. Ya mungkin ini kembali ke background Lutheran yang seorang pendeta kan dia akan memimpin nyanyian begitu ya. Tapi
itu sebenarnya menjadi penting bahwa pendeta-pendeta ini juga harus concern tentang nyanyian. Nah, kita kurang Berarti, menyadari itu. berarti ya mesti apa ya? Mesti diperbanyak orang-orang yang concern, dan untuk itu pimpinan sinode mesti melakukan sesuatu agar itu menjadi concern dari semua pelayan-pelayan tertabis di gereja. Mungkin mereka bukan seorang pemusik, nggak soal atau nggak harus musisi kan, tapi dia mengerti fungsinya tadi, sehingga dia bisa memanfaatkan, menggerakkan umat yang memang punya talenta di bidang itu. Dia memberikan arahan-arahan teologis begitu. Itu yang dilakukan oleh John Calvin, toh? Dia bukan pemusik. Dia bukan pemusik, tapi dia paham bahwa nyanyian Mazmur itu harus dinyanyikan oleh gereja. Lalu dia menggandeng para musisi-musisi di Jenewa untuk membuat Mazmur Jenewa. Ya. Dan kita bikin Mazmur baru karena melodi itu udah agak susah dinyanyikan ke kita sekarang ini. Ya, betul. Ya. Kalau Zwingli kan dia bukan musisi. Ya, dia punya perspektif tersendiri. Tapi dia nggak boleh ada musik kelihatannya. Kalau kita bahas itu bisa satu episode lagi ya. Ya, jadi tapi benar ya, kita bisa mengatakan bahwa kalau gereja tidak ingin kehilangan media, kehilangan kesempatan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umat dan kepada dunia, karena sekali lagi tadi musik itu sangat efektif untuk mudah diingat, ya, maka gereja-gereja harus segera memberi perhatian pada pengembangan, pada revitalisasi nyanyian-nyanyian ibadah ini. Setuju. Harus ada orang yang penuh waktu, bisa di-cloning Pendeta Rahel supaya ada di beberapa tempat. Kita cukup bagian pengajarannya saja, karena tentu dari situ akan lahir juga talent-talent yang baru di gereja-gereja ya. Saya kira melalui STFT Jakarta bisa mendesak sebutnya PGI menjadikan ini isu penting dalam sidang-sidang raya atau dalam sidang-sidang MPL yang as long as saya ikutin itu belum pernah ngomong. Memang yang muger datang sih memperkenalkan, tapi mengapa ini penting? Apa penting nyanyian itu kelihatannya belum pernah dibahas di dalam sidang MPL. Atau harus gitu musisi ya? Yang jadi ketua. Mungkin nanti kalau Pak Ali yang jadi Betul. Jadi kita tidak bisa lagi memahami musik gereja itu seperti memahami musik pada umumnya. Tapi musik gereja sebenarnya bicara tentang teologi, bicara tentang esensi, bahkan bicara tentang kerangka bangunan liturgi yang kita lakukan di gereja-gereja. Oke, terima kasih. Pendeta ini sangat-sangat memperkaya ya, mengingatkan kita kembali betapa perlu gereja, terutama gereja tradisional ya, memberi perhatian pada kalau kita boleh pakai revitalisasi musik ibadah atau nyanyian gereja. Kita udah tiba pada ujung percakapan kita. Apakah ada semacam sebutlah pesan pastoral kepada para pemimpin gereja, kepada para musisi mengenai percakapan kita ini? Ya, saya percaya musik itu adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita menghadirkan musik di dalam gereja, maka kita perlu memahami itu sebagai anugerah yang harus dirayakan oleh setiap orang. Nah, kalau kita punya kemampuan bermusik, ya talenta yang Tuhan kasih, maka kita perlu mengerjakan itu sebagai anugerah Tuhan, sehingga lewat talenta itu, musik itu menjadi perayaan yang hidup, membuat nyanyian menjadi asik, ya nyanyian yang ada ini membangun iman jemaat dan juga menjadi saluran anugerah Tuhan untuk jemaat, sehingga musik itu menjadi hal yang justru membangun umat di dalam kehidupan berimannya. Oke, terima kasih Pendeta Rahel. Buatlah nyanyian jemaat itu menjadi asyik. Itu pesan guru kita ya. Betul. Yang sekarang kita harus doakan ada di Belanda. Iya. Buatlah nyanyian jemaat itu menjadi asyik. Supaya menjadi asyik, para pemimpin gereja perlu memberi perhatian pada para musisi gereja. Agar para pendeta-pendeta juga concern
ya terhadap bagaimana upaya membuat nyanyian yang sudah bagus itu menjadi asik ketika dinyanyikan. Oke sahabat, terima kasih atas kebersamaan kita pada episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, silakan kirim ke nomor 812-898-9191. Dan kalau ada komentar tentang topik ini, ada pertanyaan, silakan tulis tetap di kolom komentar. Nanti pada waktunya Ibu Pendeta Rachel akan merespons. Terima kasih Bu Rachel atas kehadirannya, Sama-sama Pak Pendeta. atas inspirasi yang diberikan, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.